Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, syukur ya. Sebelum kita lanjut pada sesi diskusi kita pada sore hari ini, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar sesi diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bernice Bello, biasa dipanggil Tata atau Mbak Tata atau Kak Tata, terserah dari teman-teman aja ya, senyamannya aja. Iya Kak. Ya, saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling. Oke, mungkin Mas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Atrohi Isa. Saya seorang mahasiswa teknik sipil di Institut Teknologi Nasional Malang. Biasa dipanggil apa Mas? Saya biasa dipanggil Anas. Oke, dipanggil Anas. Halo Anas. Iya, halo. Oke, mungkin Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Almasya, biasa dipanggil Iki atau Kiki. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Malang. Oke. Iya. Teman-teman udah pada kenal atau gimana? Kebetulannya udah sih. Udah. Tadi bareng ya guys? Iya. Iya. Oke. Kan di sini udah sore hari ya, kira-kira ini agenda keberapa nih dari teman-teman? Berapa ya kira-kira ya? Kedua Kak. Minggu ini yang kedua kali kita Iya sih. ketemu. Oke. Habis dari sesi konseling kita pada sore hari ini, kira-kira teman-teman ada kegiatan apa lagi? Pulang sih, soalnya nanti ada acara gitu. Oke, bareng ya berarti. Iya. Iya, nanti pulangnya bareng. Oke. Sebelumnya di sini saya mau berterima kasih ya kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling kita pada sore hari ini. Namun sebelum itu saya mau bertanya nih pada teman-teman, kira-kira udah pernah mengikuti sesi konseling atau gimana? Kalau saya sih belum ya. Belum pernah. Belum. Iya, sama sih. Mas Kiki juga belum Iya, pernah. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya bagaimana itu sesi konseling. Jadi sesi konseling itu adalah sesi di mana kita bercerita, mungkin lebih spesifiknya begitu ya. Kita bercerita yang dimana di sini saya sebagai fasilitatornya dan teman-teman ini sebagai konselingnya. Nanti kita akan menyepakati ya, satu dari teman-teman yang mencatatkan permasalahannya, kira-kira urgensi permasalahan yang harus kita bahas pada hari ini tuh siapa gitu, Mas Anas atau Mas Kiki gitu. Baik. Oke, dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa di sesi konseling ini kita mempunyai asas kerahasiaannya. Jadi teman-teman sangat bebas untuk menceritakan ceritanya. Kalau dibilang permasalahan sih agak gimana gitu ya. Jadi kita ke cerita aja gitu. Jadi teman-teman bebas untuk menceritakan ceritanya apapun itu, dan saya harap dari Mas Kiki atau Mas Anas, siapapun permasalahan yang akan dicerita nanti, mohon untuk disimpan dengan baik ya. Jadi yang mengetahui itu cuma kita di ruangan ini, dan setelah pulang itu kita anggap aja itu permasalahannya sudah selesai. Oke, setuju? Setuju. Oke. Jika sudah setuju dengan peraturan kelompok tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, saya mau bertanya, ini untuk tema dari cerita yang mau kita sampaikan itu terserah. Jadi nanti teman-teman bebas yang mengumumkan ceritanya, kira-kira nanti urgensinya mari mau mungkin apa yang kita bahas, kita sepakati bersama nanti ya. Oke, baik. Teman-teman, karena nanti juga ada agenda dari teman-teman yang akan mau dilaksanakan nanti malam, saya mau menawarkan waktu nih kepada teman-teman. Kira-kira estimasi waktu untuk konseling kelompok kita pada hari ini, apakah teman-teman bisa di waktu 20-30 menit? Bisa. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari, apakah teman-teman sudah siap nih duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah. Ada kok. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari Mas Kiki dulu nih, karena tadi Mas Anas kan untuk perkenalan. Kira-kira dari Mas Kiki nih, untuk gambaran besar dari permasalahannya itu bagaimana? Lebih ke asmara sih. Asmara? Iya. Spesifiknya bagaimana? Gimana ya? Mencari jodoh ini. Oh, ini ada. Untuk skalanya nih dari 1 sampai 100, kira-kira urgensinya berapa nih untuk kita bahas? Ya karena mungkin jodoh itu tidak terlalu penting ya, karena kita masih Muda juga ya. 50 lah, 50. Harus lebih dari situ. Oke, ini lanjut nih dari Mas Anas. Kira-kira cerita apa nih yang mau diceritakan? Baik, kalau sekarang kan mahasiswa nih.
Kalau mungkin kalau permasalahan di area-area kampus mungkin itu sudah biasa kali Iya. ya. Jadi saya mau cerita yang lebih seru, kayak asmara gitu. Oh, asmara. Kira-kira spesifiknya gimana nih, Mas? Jadi saya tuh lagi bingung nih Kak. Heeh. Ya ini sebenarnya kan saya lagi deket nih sama orang. Heeh. Nah, saya tuh bingung dia tuh serius atau enggak. Soalnya ada faktor-faktor yang buat saya ragu gitu. Oke, jadi dari permasalahan asmara ini ada faktor yang membuat Mas Anas ragu. Iya, betul. Oke, baik. Kira-kira dari agensi 1 sampai 100 kira-kira berapa nih untuk kita bahas? Mungkin sekitar 80% kali ya, soalnya ini agak seru sih. Oke, 80% berarti lebih tinggi dari Mas Kiki. Iya. Ini nggak apa-apa nih Mas Kiki? Gak apa-apa. Oke, dari Mas Anas apakah tidak keberatan untuk permasalahan yang kita bahas pada hari ini? Tidak keberatan. Oke. Boleh. Oke, baik. Apakah Mas Anas sudah siap untuk menceritakannya? Boleh, siap. Oke, baik. Silakan Mas Anas menceritakannya dengan sangat tergambar dan lebih spesifik lagi. Oke, baik. Jadi saya tuh kan lagi deket sama orang nih Kak. Nah, terus tuh kayak kita tuh juga baru deket tuh berapa minggu gitu. Ya mungkin 1 atau 2 minggu lah ya. Nah, itu tuh emang dari kita kenalnya udah setahun, 1-2 tahunan lah. Cuman emang dia lagi awalnya tuh nggak respon-respon. Akhir-akhir ini dia baru respon aku kan. Soalnya dia mungkin udah lagi sepi, nggak ada orang gitu mungkin. Nah, terus kita sempet lah ketemu gitu, ngobrol. Kebetulan kita hobinya sama, main game gitu. Nah, kita udah deket nih Mbak, 1-2 minggu udah deket. Sekarang ini udah deket. Nah, saya tuh bingung awalnya. Pertama, dia kalau misal keluar berdua itu nggak mau keluar berdua doang. Nah, itu nggak masuk akal nggak sih Mbak? Iya. Kita udah deket, udah kayak sering ketemu, ngobrol, telepon, tapi kenapa Keluar berdua itu keluar nggak berdua mau. nggak mau kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya juga mau menjalin hubungan kan ya Mbak? Baik. Terus kenapa dia kok gak mau sosial medianya aku tahu gitu. Oh iya, oke. Begitu. Oke. Kayak aku harus cari-cari tahu sendiri begitu. Jadinya aku bingung, tapi dia baik sama aku gitu. Tapi aku kayak ini orang beneran mau serius gak sih? Perkara mas IG itu gak mau, TikTok juga gak mau. Oke. Begitu. Terus tapi dia kayak selalu kasih perhatian gitu. Ya, oke, baik. Jadi dari Mas Anis ini menceritakan bahwa Mas Anis ini udah dekat dengan seseorang itu mungkin sekitar 1 tahun ya, yang dimana Kenalnya. kenalnya. Dimana dekatnya ini baru 1-2 minggu Iya, ini ya. betul. Oke, dan salah satu yang menjadi mungkin yang menjadi pemikiran atau pikiran overthinking Mas Anas pada sampai saat ini tuh salah satunya yaitu nggak mau diajak keluar dan sosial medianya nggak mau ditahu gitu. Benar. Oke. Apakah sebelumnya Mas Anas sudah mungkin berusaha untuk bertanya lebih dalam lagi kenapa dia nggak mau diajak keluar atau kenapa nggak mau ditahu sosial medianya dan lain-lain? Kalau untuk sosial medianya saya pernah nanya sih Kak, kenapa kok nggak mau follow-followan gitu. Kata dia sih postingan di IG aku cuma 1, sedangkan dia postingan di IG dia tuh banyak banget katanya. Terus katanya dia ya nanti enak kamu bisa kepoin aku foto-foto, lihat-lihat fotoku, sedangkan aku apa postingan kamu cuma 1 nggak bisa aku liatin. Oke. Itu alasan, apaan? itu menurut Mas Anas alasan yang masuk akal atau gimana? Menurut aku nggak masuk akal, toh juga kita juga sering ketemu, ngapain lihat-lihat foto IG. Oke, baik. Kira-kira dari Mas Kiki gimana nih tanggapannya atau ada pertanyaan buat Mas Anas? Kalau saya kayak terlalu berlebihan gak sih sampai segitunya, sampai dari foto 1 dan sekian dan dia fotonya banyak gitu.
kira-kira dari Mas Anas gimana? Maksudnya Kayak berlebihan gitu nggak sih? alasannya? Mm. Iya, alasannya nggak masuk akal kan? Mm-mm. Apakah ada sesuatu di balik Terlalu itu? menutup gitu loh. Itu yang masih membuat Mas Anas Oh, bingung ya. bener. Apakah ada sesuatu atau gimana? Oke, jadi sampai saat ini Mas Anas belum tahu sosial medianya. Sudah tahu, aku cari-cari tahu sendiri. Oh, cari tahu sendiri, mantap. Iya. Keren. Oke, dan Mas Kiki gimana? Menurut aku ya, ini Boleh menurut Mas Kiki, boleh tanggapan Mas Kiki, boleh pertanyaan untuk Mas Anas atau sanggahan atau apapun itu. pertanyaan deh. Kira-kira kalau misalnya ketika ini udah lebih serius lagi, itu mau dilanjut apa enggak? Kalau misal dianya mau serius, ya pengennya lanjut. Tapi aku juga masih ragu sebenarnya dia mau serius atau enggak, begitu loh. Oke, baik. Jadi Mas Anas ini masih ragu, beliau ini kita sebut aja si B. Si B ini mau serius sama Mas Anas atau gimana gitu Iya, ya. betul. Kira-kira nih, dari permasalahan yang dua yang saya garis bawahi tadi, yang tidak mau ditahu sosial medianya dan tidak mau diajak hangout berdua, itu kira-kira ada permasalahan lain nggak atau ada kecurigaan lain dari Mas Anas yang membuat Mas Anas mungkin masih ragu untuk menjalani hubungan yang lebih serius dengan si B ini? Nah, kebetulan kita kenalnya dari dating apps kan, dating apps, begitu. Nah, kemarin tuh dia bilang katanya di dating appsku itu katanya kan aku online gitu, padahal aku nggak online waktu hari itu. Nah, berarti kan dia juga masih punya aplikasi itu Iya, kan, benar. Iya sih. dan nggak mungkin lah punya aplikasi tapi kita nggak scroll kan, kayak gitu. Oke, jadi itu mungkin lebih ke kejujuran aja ya, kejujuran dan rasa percaya aja kita. Oke, masuk akal sih karena dia melihat kakak online berarti dia juga masih mempunyai kan? aplikasi Aplikasi tersebut ya. Nih, ada pertanyaan lagi nggak dari Mas Kiki nih atau tanggapan atau bagaimana? Oh ya, kira-kira itu kan dia udah kayak curiga tuh. Kira-kira selanjutnya aplikasi itu bakal dihapus apa enggak? Kalau dari aku sih, soalnya kan dia udah curiga tuh. Kalau dari aku kan emang aku maunya serius kan. Kalau dari aku udah hapus, aku uninstall. Tapi kalau di dianya aku juga nggak tahu. Soalnya dia bilang kemarin dia dari awal kenal sama aku sampai sekarang dia nggak pernah uninstall aplikasi itu. Sedangkan aku udah beberapa kali uninstall gitu, dan dia dari awal kita kenal sampai sekarang nggak pernah uninstall. Jadi aku juga nggak tahu nih dia udah deket sama aku tapi masih mau tetap bertahan install aplikasi itu atau enggak. Oke, di sini ada beberapa yang saya garis bawahi juga. Yang pertama tadi dia melihat Mas Anas ini online di dating apps tersebut, yang nyatanya memang sudah dihapus ya sama Mas Anas. Setelah itu, oke. Yang dimana juga beberapa kali mungkin Mas Anas masih menemukan dia belum uninstall aplikasi tersebut ya? Atau belum gimana? tahu sih Belum tahu Kak, sampai tapi sekarang. dia bilangnya dia lihat aku pakai aplikasi itu kan otomatis dia masih ada kan. Oke nih. Mungkin bisa Mas Anas ceritakan permasalahan yang mungkin lebih spesifik lagi yang mungkin membuat Mas Anas ragu, entah itu dari sikap, tindakan atau apapun itu. Kalau dari sikap, tindakan nggak ada sih, cuman ya itu aja kayak itu hal sepele atau enggak sih Kak sebenarnya? Kayak IG jalan keluar juga nggak mau gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang hal sepele itu tidak bisa ya diasumsikan seperti itu, karena yang menjalani Mas Anas begitu, yang merasakan Mas Anas. Nah, tujuan konseling kita pada hari ini itu untuk meluangkan isi hati Mas Anas gitu, cerita Mas Anas, dan kita sama-sama ya di sini mencari solusi untuk permasalahan ini. Jadi Mas Anas gak apa-apa banget mau cerita apapun itu, mau Mas Anas juga batasi itu tidak apa-apa, karena di sini kita nggak ada memaksa Mas Anas ya untuk
menceritakan hal-hal yang mungkin bisa bersifat privasi buat Mas Anas dan lain-lain. Namun jika itu menurut Mas Anas ada kejanggalan, ada yang masih ingin diceritakan, ada yang harus dipecahkan dari cerita tersebut, itu boleh banget diceritakan Mas Anas. Itu aja sih Kak, kayak ini sekarang enaknya aku nanya kepastian atau enggak, atau belum saatnya. Oke, kira-kira nih sekarang yang akan kita bahas sekarang itu kira-kira apa nih Mas Anas, dari kepastian yang Mas Anas meminta atau gimana nih? Mungkin bisa dibilang saya mau bertanya nih sama Mas Anas, kira-kira harapan Mas Anas dari sesi konseling ini apa? Harapannya biar untuk menenangkan saya, biar saya nggak terlalu overthinking seperti itu. Tidak terlalu overthinking akan permasalahan ini. Oke, dari Mas Kiki boleh bertanya ya pada Mas Anas. Diskusinya lebih intens lagi nggak apa-apa, karena tadi saya menyebutkan bahwa ada asas kerahasiaannya. Jadi tenang aja, dan dari Mas Kiki juga dimohon ya untuk menjaga kerahasiaan dari sesi konseling kita. Boleh banget Mas, silakan. Gini, kalau nanti nyatanya dia cuman ada kayak hasrat gabut itu macam mana dalam hubungan ini? Oke, apakah Mas Anas pernah merasakan atau Iya. gimana? Takutnya ketika nanti oh ini anak nih kayak gini aja, gue gabutin aja deh gitu. Takutnya begitu. Gimana, ada nggak pikiran seperti itu? Ada juga sih kepikiran kayak aku jadi bahan gabutnya doang, soalnya kebetulan kita juga deket kan, maksudnya rumah dia sama tempat aku tuh deket gitu loh Kak. Jadi kalau misal bahan untuk gabut-gabutan kan enak, kayak free nggak? Iya. Oke. Saya sangat memahami ya perasaan dan apa yang diceritakan oleh Mas Anas. Mungkin kalau di secara garis besar dalam hubungan itu pasti ada yang namanya overthinkingnya. Namun di sini kita akan berusaha untuk merubah overthinking itu menjadi pemikiran positif gitu, dan kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya yang gitu-gitu. Oke, kira-kira nih dari Mas Anas, hubungan saat ini tuh menguntungkan bagi Mas Anas atau gimana? Dalam artian itu membuat Mas Anas bahagia atau gimana? Sejujurnya sih saya merasa bahagia ya Kak, soalnya dari awal kenal tuh kayak duh pengen gitu sama dia. Dari 2 tahun atau 1 tahun 2 tahun yang lalu itu aku udah kayak oh pengen nih sama dia, aku pengen ngincer dia nih, aku gitu. Akhirnya baru dapet kan akhir-akhir ini kan Kak, ya gimana gak seneng kan? Oke, baik. Dari Mas Kiki mau bertanya lagi atau ada sanggahan atau gimana? Lebih ke kalau misalnya udah yakin mungkin bisa berusaha lagi sih. Oke, Mas Anas, harapan tadi dari konseling ini agar tidak overthinking gitu ya. Iya. Oke, kita akan berusaha ya untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, dari yang diceritakan Mas Anas tadi itu, apakah Mas Anas sudah pernah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya sebenarnya, entah itu karena dari permasalahan aplikasi-aplikasi itu, atau yang nggak mau diajak hangout berdua, bagaimana? Belum sih, cuman Belum kayak pernah? belum. Oke. Cuman kayak dia pernah nanya gitu. Tapi nanyanya tuh gini, kamu sayang gak sih sama aku? Ya aku jawab, tapi aku kayak jawabnya kayak bercandaan gitu. Soalnya dia nanyanya juga kayak bercanda. Jadi Aku nggak tahu Mas itu Anas, serius atau enggak. jadi Mas Anas mungkin masih berpikir ini serius gak sih atau gimana gitu ya? Benar. Oke, baik. Kita akan bermain role playing ya. Oke. Saya akan menjelaskan sistematikanya bagaimana. Apakah teman-teman siap? Siap. Oke, karena di sini teman-teman yang hadir cuma berdua, jadi langkah-langkahnya tuh seperti ini, role playingnya seperti ini. Mas Anas sebagai Mas Anas sebagaimana adanya, dan Mas Kiki sebagai mungkin pasangan
pasangan Mas Anas, anggap saja ini pasangan Mas Anas, oke, apakah Oke. apakah tidak keberatan Mas Kiki? Oke. Jadi di sini permainannya itu seperti Mas Anas mungkin mengungkapkan perasaan Mas Anas kepada Mas Kiki, entah itu perasaan cinta ataupun memang kendala yang soal aplikasi-aplikasi nggak mau diajak keluar berdua itu nggak apa-apa disampaikan, dan Mas Kiki juga boleh ya, pokoknya bagaimana seorang pacar gitu atau calon pacar ya karena belum jadian. Oke, bagaimana nanti Mas Kiki menanggapi, pokoknya kalian berbicara selayaknya orang yang mungkin memiliki hubungan yang dekat gitu. Oke, nggak apa-apa ya Mas Kiki? Oke, dari Mas Anas juga nggak apa-apa kan? Boleh. Oke, jadi apakah ada yang mau ditanyakan dari permainan role playing kita? Cukup jelas. Oke, jadi nanti Mas Anas menyampaikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, mungkin bisa dimulai, Mas Anas. Ini dimulai dari dulu. Ya, Jadi ini ceritanya iya, beliau si B. si B. Iya. Iya. Pakai diriku. Pakai hijab sih kebetulan. Kita Iya. pakai hijab dulu. Oke. Sebenarnya apa sih alasan kamu tuh nggak mau keluar berdua sama aku? Alasannya sih yang pertama ya, gue lebih orangnya tuh lebih ke introvert sih, susah untuk berbaur sama orang gitu. Kan keluarnya berdua doang. Iya, walaupun berdua kayak gue ngerasa kayak diliatin orang terus gitu. Terus kalau misal pengen jalan berdua maunya kemana? Mungkin sesuai ini sih, karena gue suka joggingan, lari gitu, mungkin bisa. Oke. Iya sih. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Perasaannya mungkin? Boleh. Boleh. Oh, jadi itu alasan kamu. Iya. Terus kenapa kita nggak follow-followan IG sedangkan kita udah deket? Nah, kalau yang itu, yang pertama gue apa ya, karena gue orangnya introvert, jadi kayak malu aja tuh diliatin. Tapi kan foto kamu Ini. banyak katanya. Iya sih banyak, cuman mungkin itu kayak gimmick lah buat foto banyak biar Biar kelihatan. diliatin orang. Iya, Biar diliatin orang banyak. enggak juga sih. Terus kenapa aku nggak boleh follow kamu? Biar banyak cowok yang liatin kamu. Gimana ya, bingung juga gue juga jawabnya. Masih ada? Udah, itu aja. Cut. Oke. Terima kasih Mas Kiki. Terima kasih Mas Anas sudah Iya. mulai main. Gue dari tadi tahan ketawa langsung banget. Lucu juga ya. Iya, Oke, benar. kira-kira nih dari Mas Anas gimana nih perasaannya kalau benar-benar ingin mengungkapkan seperti itu secara langsung kepada Mas B, Mbak B? Takutnya sih dia marah ya. Iya. Soalnya dia kalau misal aku marah tuh dia juga ikut marah, nggak tahu. Jadi kalau Mas Anas marah ini si Ngambek Mbak B gitu. juga ngambek. Enggak, dia diemin, Oh, dia. nggak bujuk. Oke. Jadi kayak serius atau enggak sih dia? Oke. Di sini kita sama-sama nih Mas Kiki memberikan afirmasi positif kepada Mas Anas. Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Oke Mas Anas, di sini saya sangat memahami hubungan dan perasaan Mas Anas di saat ini. Saya sangat bisa memahami cerita dari Mas Anas tadi yang dimana memang mungkin itu menurut Mas Anas itu cukup rumit karena ini di percintaannya di asmara gitu. Oke, namun di sini saya ingin memberikan penguatan positif kepada Mas Anas bahwa sebenarnya itu semua itu nggak apa-apa. Cuma mungkin bisa dibatasi saja Mas Anas, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin bisa dibilang belum terjadi ya Mas Kiki gitu ya. Oke,
mungkin itu akan mengganggu aktivitas Mas Anas mungkin, atau yang lain-lain mungkin bisa diganti dengan pemikiran yang lebih positif lagi. Mungkin dia nggak mau sosial medianya, aku tahu, karena memang dia mungkin malu gitu, mungkin dia belum siap dan lain-lain. Oke, mungkin dia nggak mau aku ajak keluar karena ya belum ada hubungan juga ya. Saya mungkin mau lebih dekat lagi agar nanti mungkin kedekatannya lebih kelihatan gitu, bahwa ini adalah orang yang sedang menjalin hubungan. Mungkin bisa jadi seperti itu, bisa diterima Mas Anas? Bisa atau mungkin juga karena kita juga baru kali ya Kak. Iya, bisa Mungkin jadi jadi seperti dia masih belum bisa open gitu sama aku. Oke, sangat bagus Mas Anas pemikirannya, itu saya suka banget ya. Oke. Itu adalah mungkin hasil dari afirmasi positif ya. Nah, mungkin kira-kira dari Kiki nih buat Mas Anas apa yang mau disampaikan? Mungkin kalau sampai dia, ya saya sampaikan hanya satu sih, jangan terlalu brutal. Itu sih. Brutal dalam hal apa nih Mas Kiki? Dalam hal menyampaikan perasaan gitu. Mungkin maksud Mas Kiki itu kecintaan ya? Oke. Mungkin disederhanakan kan kecintaan. Oke, terima kasih ya Mas Kiki untuk ini ya. Kira-kira nih apakah bisa diterima saran dari kita? Bisa, sangat positif. Oke, dan untuk role playnya tadi mungkin itu bisa diterapkan ketika Mas Anas sudah siap ya. Ketika Mas Anas sudah siap, mungkin itu akan mengumpulkan keberanian yang mungkin lebih ekstra lagi ya, karena mengungkapkan perasaan, apalagi hal yang kita tidak suka tuh mungkin perlu waktu yang cukup lama mungkin bisa dibilang, karena setiap orang, setiap individu itu beda-beda ya. Oke. Kira-kira saya mau bertanya nih sama Mas Anas, kira-kira bagaimana perasaan Mas Anas setelah mengikuti sesi konseling pada sore hari ini? Tenang, jadi kayak tahu gitu. Emang ternyata tuh kayak mungkin ini masih baru, jadi nggak perlu terburu-buru itu. Iya itu sih Kak, udah nggak boleh terlalu buru-buru. Oke, baik. Mungkin karena kita dikejar oleh keterbatasan waktu ya, jadi mungkin sesi konseling kita pada sore hari ini kita cukupkan ya. Mungkin kita akan ketemu di minggu depan lagi untuk membahas permasalahan dari Mas Kiki. Apakah bersedia? Namun sebelum itu kita akan evaluasi dulu ya dari cerita yang diceritakan Mas Anas tadi. Oke, bagaimana nih? Apakah masih ada yang mau disampaikan? Udah? Oke, baik. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman. Terima kasih banyak karena pada sore hari ini sudah menyempatkan hadir ya, sudah ikut berpartisipasi dalam sesi konseling kita sore hari ini. Oke, jika sudah tidak ada yang mau disampaikan, sampai jumpa minggu depan ya. Nanti saya akan kabari di grup WhatsApp untuk tindak lanjutnya. Oke. Selamat sore. Sore Kak.